Halo guys, welcome back to my channel Muhammad Hadi 106. Jadi kali ini gue pertama kalian bisa lihat di sini udah ada piala 2 yang gue dapat di kejuaraan TDC 2023. Jadi TDC itu adalah Thailand Drift Championship yang kebetulan tahun ini Indonesia dipercayakan sebagai tuan rumah yang biasanya itu diadakan di Thailand. Nah, tahun depan bakal diadakan di Malaysia, tapi gue mau terima kasih dulu buat kalian yang udah dukung gue, followers gue di TikTok, Instagram, terus kemudian subscriber gue di YouTube yang udah dukung gue, dan ini gue bisa dapat podium walaupun di kelasnya di D1GP ya. Jadi ada world class yang paling tinggi, keduanya itu D1GP, yang ketiganya itu super expert. Nah, gue dapat di D1GP. Jadi thank you banget buat kalian yang udah support. Dan kali ini di konten kali ini gue mau spill mobil gue. Jadi apa aja yang bakal gue spill itu gue pengen ngasih tahu ke kalian. Mobil gue itu bukan yang paling mahal, tapi secara spek itu udah cukup buat ngelawan yang paling mahal. Jadi kalau misalnya kalian dengan spek yang kayak gue ini udah cukup lah buat ketemu siapa aja, nggak usah takut lagi. Jadi gue mau spill dari budgeting mobilnya, terus kemudian upgrade-annya, maksudnya upgrade-an itu tahapan upgrade-nya. Jadi gue ngasih tahu kalian tuh yang penting-penting aja gitu buat di upgrade gitu. Dan kalau misalnya mau ada tambahan yaitu bersifat opsional. Nah, gak usah pakai lama-lama, langsung aja simak videonya sampai habis. Oke guys, jadi yang gua spill pertama itu adalah remote-nya. Jadi kalau kalian perhatiin buat subscriber lama, pasti biasanya tahu kayak remote yang gua pakai itu adalah Sanwa M12, sedangkan yang gue sekarang pakai itu adalah Futaba 7PX. Kenapa gue memilih Futaba sebagai remote gue sekarang? Karena Futaba itu responnya cocok buat mobil drift menurut gue. Dan gue yakin pasti banyak teman-teman anak drift ya yang setuju dengan pemikiran gue kalau Futaba itu salah satu remote yang paling enak dipakai buat drift. Nah, selain itu kelebihannya adalah Futaba itu punya elektronik yang bagus juga buat servo dan gyronya. Jadi dia bisa kompatibel. Nah, kalau misalnya servo gyronya sama, kalian bisa nyeting semuanya itu di remote. Oke, buat budgeting dari remote Futaba ini kurang lebih gue dapat harga second 5,7 juta. Nah, kalau misalnya kalian mau remote yang di bawah ini bisa pakai 4 PM, tapi dia barunya itu 5 juta. Dan kalau misalnya kalian dapat second itu lebih bagus. Dan juga kalau misalnya 10PX itu adalah remote yang di atasnya 7PX ini dan harganya itu kurang lebih 11 jutaan. Tapi kalau misalnya kalian dapat second itu lebih bagus. Selanjutnya kita bakal buka mobil gua. Oke, kita buka dulu bodinya dan ini dia mobil gua. Nah, kita bahas pertama dari chassis ya. Jadi gue pakai chassis FD RDX. FD RDX itu adalah chassis plastik yang harganya itu relatif lebih murah lah dibanding chassis-chassis karbon ya. Tapi menurut gue secara performanya itu nggak kalah sama chassis karbon. Nah, buat modifannya itu yang menurut gue wajib pertama adalah mundurin servo ke belakang. Jadi awalnya kan servo di depan sini, dia ke belakang, terus pakai turnbuckle yang panjang ini 9 mili. Dan ini murah belinya cuma 90.000 aja tambahannya. Terus buat modifan lainnya yang wajib itu menurut gue shock pakai yang alu. Nah kebetulan gue udah dapet dari YD2 gue, jadi shock alunya itu udah dapet dari YD2. Sedangkan kalau misalnya kalian mau beli shock alunya aja itu kurang lebih harga sejuta, sejuta seratusan lah. Terus kalau misalnya kita lihat lagi yang menurut gue wajib itu adalah arm belakang. Arm belakang kita ganti 42, terus susmonnya harus beli lagi karena armnya ganti lebih pendek dari bawaannya. Dan nanti armnya kita ganti jadi TK kayak gini dan itu kurang lebih harganya 1450 kalau belinya baru ya. Buat satu set susmon dan juga
ARM-nya ini. Ini yang paling mahal sih di antara 3 tadi yang udah gue sebutin. Tapi menurut gue 3 itu yang wajib dan sisanya itu bersifat opsional. Untuk gue sendiri, gue udah nambah ARM aluminium yang kebetulan gue udah punya dari YD2, jadi gue nggak nambah biaya. Terus buat shock juga mungkin ganti per kali ya. Tapi ganti per mungkin gue bisa masukin ke yang wajib. Jadi sekitar berapa ya? 250-an lah buat per satu set depan belakang. Per ini gue pakai airtune kuning sama per yang pendek ini yang kuning. Jadi depan belakang itu yang kuning. Dan itu dia part wajib, sedangkan buat opsional itu bebas. Tergantung kalian budgetnya siapnya berapa. Tapi kalau misalnya kalian budgetnya nggak unlimited ya prioritasin dari yang tadi gue udah sebutin wajib dulu. Oke, jadinya totalnya itu kurang lebih Rev RDX dengan modifannya itu kurang lebih segini. Kita lanjut ke servo. Servo itu gue pakai RFD RSST. Kenapa gue pakai ini? Karena servonya programmable. Harganya 1 juta kurang dikit. Nah, dia bisa diprogram pakai USB khusus, jadi harus beli lagi USB-nya. Tapi buat diprogramnya itu kita harus bawa laptop. Jadi nanti kita install software di laptop, nanti kita konekin servonya. Nah, kita bisa setting servonya di laptop. Nah, kalau misalnya kalian mau upgrade gitu ya, itu bisa pakai alternatifnya servo Futaba CD700. Tapi harganya itu 3,5 juta, yang lebih dari 3 kalinya harga ini. Jadi kalau misalnya budgetnya agak kurang sih, mending start dari sini dulu. Tapi kalau misalnya budgetnya ada, boleh Futaba CD700 karena elektroniknya Futaba bisa connect sama remote, jadi bisa langsung nyeting dari remote. Nah, terus gyro gue pakai GYD 550. Nah, sebenarnya gue udah sempat nyoba gyro Revox, itu juga enak. Terus kemudian gue dulunya pakai Yokomo V4, tapi karena gue lagi ada budget, jadi gue memutuskan buat ganti ke GYD 550 yang merupakan menurut gue gyro terbaik buat saat ini. Nah, karena gue pakai Futaba juga remote-nya, jadi gue bisa nyeting di remote dan itu settingannya ada damper point, ada juga steering control gain kalau nggak salah namanya, dan juga tail speednya. Itu kita bisa atur semuanya di situ. Nah, terus kemudian yang ketiga yang berikutnya kita siapin itu adalah baterai. Baterainya harus yang kapasitas kecil karena ini tempatnya dia nggak nyediain buat yang gede mungkin. Gue nggak tahu nih 4600 masih masuk atau enggak, tapi gue pakainya kecil 3700 buat FD dan juga Gaoneng 4000 mAh. Jadi itu yang masuk ke gua dan ini budgetnya kalau mau yang murah sih Gaoneng ya. Dibanding FD harganya jauh lebih murah Gaoneng. Oke, buat spek mobil yang gak ganti dari gua zaman pertama kali ngonten adalah kombonya. Jadi kombonya itu gue pakai DX1 10,5 T Type R buat motor, terus kemudian ESC-nya gue pakai BL4 Pro. Ini kurang lebih budgetingnya 1,8an lah buat sekarang motor ya. Nah, buat alternatifnya motor sebenarnya gue pengen upgrade ke Absolute FD ya, 1,9an. Terus kemudian alternatif lainnya mungkin kalau kalian lebih suka Akuvans bisa ke Akuvans Flash atau enggak ke Akuvans Agile. Nah, tapi gue lebih prefer ke Yokomo atau enggak FD ya. Terus kemudian buat ESC itu gue pakai BL4 Pro yang kurang lebih harganya sekitar 2,8 atau mungkin 3 juta pas ya. Tapi kalau misalnya kalian baru beli, gue saranin belinya RTX 2 atau enggak belinya FD yang Griff, tapi ini belum rilis secara global, jadi belum semua orang bisa mengakses FD yang Griff ini. Tapi gue pengen banget sih FD yang Griff ini, jadi kayak kalau misalnya gue sekarang upgrade ke RTX 2 kayak agak kurang wise aja gitu loh. Nah, sama juga kalian bisa ganti pakai Akuvans juga buat jadi alternatif. Nah, kalau kalian pakai Akuvans sebenarnya lebihnya dia bisa nyeting di remote. Tapi jujur gue kurang begitu tahu tentang Akuvans dan gue juga emang lebih interestnya ke FD, jadi gue bakal nanti belinya ke arah situ.
Oke, jadi total budgeting buat combo itu kurang lebih seperti ini. Dan kalau misalnya kalian udah ngitung semuanya, kita rekap dulu ya buat sampai sekarang. Itu RevDRDX itu kurang lebih harganya segini. Dengan modif-modifannya, dengan hitungan harga baru, remote harga second 5,7, terus kemudian motor dan combo itu kurang lebih 1,8an tambah 3 juta, dan juga servo itu 1 juta kurang sedikit, plus baterai itu sekitar 700 ribuan, baterai WFD ya. Oke, udah segitu, tapi ada yang belum gue sebut, yaitu body. Ini body sih kalau yang gue, ini lumayan mahal sih, jadi gue lebih menyarankan kalau emang masih baru main, mungkin beli body yang total udah sama ngecat tuh 1 juta. Itu kalau ngecatnya sendiri ya, tapi kalau ngecatnya sama orang pasti lebih tambahan lagi. Body kita anggarin 1 juta, dan terakhir kita anggarin juga buat ban sama velg. Itu 550, 3,5 buat velg, 200 buat ban, dan ini harganya belum termasuk sama tas sama tools-toolsnya. Jadi ini harganya buat mobilnya aja. Dan kalau misalnya kalian udah pakai spesifikasi yang setidaknya sama kayak gua, itu udah cukup banget buat ngelawan semuanya. Tapi kalau misalnya kalian mau yang lebih maksimal, ini kita hitungin juga spesifikasi maksimalnya dengan kurang lebih total harganya gini. Oke, jadi gua sekali lagi mau terima kasih sama kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Gua harap kalian dapat referensi buat kalau misalnya mau bangun RC Drift yang khususnya buat kompetisi gitu ya. Tapi jujur gue agak sedih juga, kayak makin kesini tuh RC Drift rasanya sih lebih eksklusif gitu ya, kayak barangnya tuh makin kesini makin mahal. Tapi gue harap kalian yang udah tertarik, semoga belum punya duitnya, semoga kekumpul cepat duitnya, dan yang udah ada duitnya langsung gas aja supaya komunitas kita di sini makin besar. Jadi segitu aja buat video gue kali ini. Terima kasih atas atensinya, dan next video ini gue bakal bikin perjalanan gue di TDC yang menurut gue nggak mudah. Dan buat kalian yang udah nonton, terima kasih dan see you on the next video. Bye.